Halo semuanya, kembali lagi di Posisi Podcast Sana Sini. Kalau nggak di sana, ya di sini. kembali lagi bersama saya Pampam dan Saya Nenden. kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih. Seorang pengusaha muda dari PS Time. Kita perkenalkan, ini dia Rifki. Bisa perkenalan terlebih dahulu, Oke. Usaha apa gitu? Perkenalkan, nama saya Rifki Tri Sudraja dari Banjar. Banjarnya di Desa Harja, Kecamatan Purwoharja. Saya selaku owner ya, CEO and founder dari Prestline, yaitu usaha di bidang miniatur kereta api Indonesia di kerajinan, masuknya di kria, di bidang kria. Saya memulai itu di tahun 2021, di akhir 2021. Sebelumnya itu bukan Prestline tapi Bintsutra. Awalnya dari sana, cuman beberapa bulan kemudian kita berbranding menjadi Prestline. Itu sih untuk Kayaknya mudah sekali ya. Boleh di-spill nggak nih? Saya umurnya masih 23 tahun. 23 tahun. Baru masuk 2002. Kemarin September jadi 23 tahun. 23. Masih muda banget ya. Beda setahun sama saya. Oh, saya lumayan ya. Oke, boleh di-spill produknya barangkali ke kamera gitu. Oh iya, saya boleh. Prestline ya. Ya, ini Prestline. Seperti ini logonya. Jadi ini salah satu sampel dari produk unggulan. Jadi ini tuh produk unggulan dari kami gitu. Di sini sudah ada satu set itu terdiri dari lokomotifnya. Nah ini lokomotif CC206. Namanya ini mode charger. Jadi mode charger ini bisa maju mundur dan juga bisa dicas, itu kelebihan. Ini manutnya dan ini mundurin gitu, apapun itu. Jadi tidak menggunakan gonta ganti baterai ya, tapi lebih tepatnya di casnya itu type C gitu. Dan di sini juga ada keretanya, gitu kan. Satu kereta, ini kereta penumpang yang mungkin dari kakak-kakak sering ya melihat ya. Kalau di sini kan dekat ya kereta. Ini seri terbaru tuh. Kalau dilihat tuh di bulan Agustus ya, pengalian di bulan Agustus tuh sering lewat ya kan, di sini. Makanya setiap event itu biasanya kami mengeluarkan launching produk-produk atau livery yang baru gitu. Walaupun bentuknya tetap sama ya, tapi ada desain atau livery yang unggulan itu kita. Ini salah satunya HUT RI ya, ke-80. Dan sini juga ada kereta makannya. Ya, ini kereta makannya. Dan juga di sini ada salah satu wishlist ya, mungkin wishlist orang-orang di sini. Iya benar. Jadi salah satu kereta panoramik dengan tampilan full kaca lebar. Dan juga di sini ada atapnya, ada sunroofnya juga bening, dan juga sampingnya juga sama. Gitu kan. Jadi satu orang yang masuk ke sini itu sangat menikmati gitu kan. Dan ini lumayan kalau kita lihat dari sini ke Bandung atau dari sini ke Jakarta itu di angka 600-an gitu kan. Kalau bisa dari sini ke Bandung ya mungkin di 250. Dan Banjar ke Jakarta ke Gambir itu di 600-an kalau naik ini. Jadi mungkin experience ya yang mahal banget. Tapi bagus loh, ini mirip banget sama aslinya ya. Iya, betul. Kadang saya juga untuk melihat detailnya itu harus naik dulu. Sebelum launching produk ya saya harus naik dulu. Melihat juga detailing itu penting banget. Makanya kalau saya naik kereta juga itu suka melihat susunan daripada kursi. Jadi kalau ingin mendapatkan kursi yang semau, itu saya suka melihat ini tersendiri gitu. Di sini kan ada beberapa kursi yang kurang maksimal, contoh yang di tengah. Paling bagus tuh spotnya yang di sini. Di sini tuh pas kacanya lebar gitu kan. Nah itu
kode-kode yang saya biasanya kalau naik itu melihat, termasuk yang eksekutif juga sama gitu kan. Jadi experience yang saya padukan dalam sebuah produk gitu. Sedetail itu ya untuk membuat sebuah mainan. Boleh lihat ini bahannya dari Ini bahannya dari kayu ya. Kayu apa ya? Di sini ini kayu triplek ya, kayu Oh, triplek, triplek. acrylic. Jadi lebih ringan tapi kuat dan kokoh. Jadi tidak gampang rusak juga. berarti ini pakai stiker ya. Itu betul. Keren. Di sini kalau anak saya lihat pasti mau dia. Karena ada ini. Iya. Ini lucu banget. Mirip hasilnya ya. Yang gerbong makan mana? Oh iya ini nih. Dan ini bisa dilihat dibuka. Ini tuh. Bisa. Ini salah satu ininya ya. Apa namanya itu detailing. Di kami juga menghitung juga sama dengan yang di dalam seperti apa. Detailing juga karena saya juga suka ya namanya detailing dan memaksimalkan produk, makanya saya memaksimalkan ke arah sana gitu kan. Ini detail banget sih asli. Iya, mirip banget. Tuh ada yang lagi makan cuangki sana. Sampai jangan apa-apa gitu ya. Oh ini versi jumbo ya. Iya, jumbo. Keren. Keren ya. Nah saya sempat lihat tuh di IG-nya ada yang pakai remote juga ya. Ada yang remote, cuman karena ini sampel ya saya bawa yang paling terbaik ya, tapi ada. Oh ada. Udah keren. Jualannya biasanya di langsung apa toko offline apa online? Saat ini kita di online ya, di online full kayak di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan juga TikTok Shop. TikTok. Untuk paling besarnya itu di share-nya itu di Shopee dan juga TikTok Shop. Untuk jalannya itu satu paket satu kotak gini atau bisa satu gerbong gitu, satuan gerbong? Untuk saya di sini ya bisa dari apa namanya itu satuan ya eceran atau satu set juga ada 3 jenis tuh, ada set A, B dan juga C. Jadi kan teman-teman tuh ada ya kalau misalnya beli satu set ya kan ada tambahan tuh kayak butuh satuan, misalnya dalam satu set ini kan ada 2 kereta penumpang sama 1 kereta makan, tapi dia juga pingin nambahin tuh kayak kereta pembangkitnya gitu kan, atau mau nambahin kereta apa campur kayak gitu, jadi bisa ada ecerannya gitu. Jadi seperti bisa seperti itu. Banyak juga pasti ya konten kreator yang beli kereta ini ya. Betul, kebanyakan sih buat di konten Buat lagi sih konten dia. ini itu. Soalnya saya pernah lihat gitu. ada. Iya. Tapi buat anak kecil juga kayaknya aman ya. Betul. Iya, Mungkin- enteng lagi nggak berat. Kadang yang bahan dari plastik itu kadang ada yang berat juga gitu. Betul. Banyak kereta-kereta kayak gini. Ini lihat sih bagus. Nah, kita balik lagi ke Topik. Nah, awal berdiri PS Trend ini gimana sih bisa diceritain awalnya? Sebenarnya PS ini gitu kan, sebelumnya kan musuh ya. Jadi brand ini lahir dari pas itu lagi ada kita. Saya rasa itu hal yang paling di tahun itu ya, di tahun 2022 itu hal yang paling pahit yang saya alami. Karena awalnya itu kan di musuh ya. Sebelumnya itu saya itu kan lagi di zaman COVID nyari kerja susah. Buat jangan kan nyari kerja, keluar aja susah gitu. Kemana-mana juga akses itu dibatasi, makanya nyari peluang-peluang tuh di online waktu itu tuh. Coba sebenarnya paling tren, makanya itu di konten mainan gitu kan. Nah di konten itu lagi naik daun karena pemerintah waktu itu kan masih ngasih kuota ya, banyak banget tuh gitu kan ke kita. Dan juga banyak orang di rumah dan anak-anak itu nonton YouTube. Nah, dan waktu itu tuh pertumbuhan TikTok YouTube anak-anak itu meningkat pesat. Nah, waktu itu saya masuk
ke dunia konten, masuk ke komunitas gitu kan, masuk ke kreator-kreator lain. Waktu masuk, nah itu dia, karena saya tidak punya pengalaman gitu kan dalam konten, maka saya belajar dulu dengan pakai HP, kalau ingat saya tuh Redmi 57 gitu kan gitu. Dan juga waktu masuk ke sana juga saya nggak punya modal tuh, nggak punya modal mainannya gitu kan. Akhirnya saya suka malu lah gitu kan, bahasanya itu nunggu mereka syuting dulu baru saya syuting gitu. Dan kebanyakan tuh waktu sore dan saya kemaghriban, akhirnya videonya gak maksimal, HP-nya juga gak maksimal. Saya juga rasa orang-orang kan pakainya iPhone gitu kan, makanya videonya kurang maksimal. Tapi di sana saya mencari celah ya, gimana caranya saya bisa syuting lebih awal dan memaksimalkan ya itu. Tidak ada apa, saya minta salah satu properti dari mereka dengan salah satunya kereta, karena bentuknya itu unik ya. Yang saya pikat itu gerbongnya, karena gerbong itu kan unik ya, cuman gitu doang gitu kan. Jadi ya mungkin saya juga bisa buat versi saya sendiri gitu waktu itu. Saya pinjam gitu kan, lalu saya di rumah duplikat, lalu saya pinjam lagi lokomotifnya tuh, dia juga beli di bank lain gitu kan. Saya juga duplikat juga, pakai bahan yang tersisa di rumah. Awalnya sih mau dus gitu kan, pakai dus. Cuman memang yang saya pikat adalah dus itu punya kelemahan ya, kelemahannya itu peot dan yang lainnya. Dan saya di rumah ada selembar triplek tuh, nah, saya coba tuh pakai triplek. Awalnya pakai triplek, diukur dan lain-lainnya, terus digergaji gitu kan, gergaji apa namanya, gergaji besi ya, yang tipe yang kecil. Karena kalau gergaji besar itu rusak tuh tripleknya, misalkan pakai gergaji kecil tuh. dibuat lah gitu kan, sampai habis bahan gitu, sampai habis bahan alhamdulillah ketemu bentukan model awalnya gitu kan, sangat ya lumayan lah gitu kan. Lalu saya ke percetakan gitu, nyari referensi desain untuk menutupi ya minimal lah, hatchingnya itu bagus lah, masuk minimal sama lah gitu kan. Itu nyari-nyari terus, saya ke percetakan hampir seminggu itu full, itu tiap hari ke sana terus itu saya boncos parkir ya karena ya hampir itu proses R&D-nya gitu kan, cetak sedikit gagal lagi, itu beda semili 2 mili gitu kan, beda ini perubahan itu kan terus butuh waktu gitu, di waktu itu ngabisin waktu yang lumayan sebulanan gitu. Makanya saya Oktober November itu join ke komunitasnya, Desember itu udah mulai hasilnya. Nah itu ketika mulai hasilnya di sana gitu kan, dikontenkan lah oleh beberapa kreator sana dengan ketika dikontenkan, yang meledak justru konten mereka bukan konten saya gitu kan. Kalau saya nyama enggak gitu kan, malah meledaknya konten-konten mereka. Nah di sini saya melihat gitu kan salah satu celah peluang bisnis, karena memang saya dengan bisnis itu bukan sesuatu yang baru ya, soalnya saya juga dari sekolah, dari zaman SMK saya sudah mulai dagang tahu ya, tahu bulat gitu. Itu lumayan tuh, dari mulai modal 20.000 sampai omset sehari 300.000 tuh gitu kan, sebelum zaman Covid nyerang tuh lumayan tuh. Jadi udah tahu di dagang tahu aja saya udah bentuk yang namanya tim juga gitu. Jadi udah tahu lah gitu kan cara untuk melihat peluang itu bagus enggaknya. Nah saya melihat peluang yang bagus itu di miniatur keretanya, bukan karena saya suka keretanya, tapi saya melihat karena ada potensi besar di sana, ada demand yang banyak, sedangkan supply-nya sebenarnya banyak, supply-nya itu orang lain, tapi saya memberikan added value yang beda, dengan added value yang lebih kokoh dan juga lebih ampang gitu, kalau bahasa ini mah lebih kokoh lah gitu kan. Nah dengan hal tersebut gitu kan, viral meledaknya saya kalau ini mah join lah kayak kerja sama gitu dengan pemilik akun YouTube-nya gitu kan. Ini ada kesempatan peluang masih bagus gitu kan, kesempatan peluang masih bagus dimana produk itu disukai, dimana kalau misalnya kita atau aku jual aja gitu kan. Jadi saya butuh uang cepat nih, daripada nunggu YouTube yang nggak jalan-jalan gitu kan. Udahlah mendingan aku buat aja lah gitu kan, lalu buatkan marketplace-nya dan lain-lainnya. Akhirnya dari sana udah mulai tuh coba-coba gitu kan, dengan uang tabungan sisa dari Covid ya, dulu punya tabungan lumayan tuh dari jualan tahu, karena Covid-nya terlalu lama jadi habis manten tuh sama biaya hidup dan juga lain-lainnya. Keluarga juga terdampak gitu kan, semua keluarga dari ayah sampai kakak juga sama
Jadi habis tuh uang tabungan, tinggal sisa sedikit. Dan itu juga untuk habis juga untuk R&D. Maka di sana kepahitan yang selanjutnya itu modal gitu kan. Karena saya tidak mempunyai modal untuk mengeluarkan. Bahkan saya ketika konsultasi dengan orang tua dengan ya mau gimana gitu kan, mau gimana mau modali gitu kan, saat ini aja sudah susah gitu kan. Dan juga pesimis juga gitu kan orang tua. Kebayang kan usia 19 tahun lulusan sekolah Iya. SMK gitu kan. Bukannya cari kerja, ini malah bikin mainan nggak bawa rumah gitu. Oh, di sana itu udah terkena pressure juga, di sana sudah tekanannya itu luar biasa gitu. Orang tua suruh, karena memang saya di sekolah berprestasi juga gitu kan, ya ekspektasi mereka tuh saya harus keluar kota kerja dan yang lainnya. Tapi saya saya jiwanya itu memang suka mencari uang gitu kan, dan melihat potensi yang besar sekecil apapun itu. Makanya saya paksakan untuk menerima yang namanya pendanaan atau investor gitu kan, kayak ya dengan pemilik tadi gitu kan, konten kreator tadi gitu kan, dengan hal itu. Nah, setelah berkembang tuh kita mulai dengan pendanaan. Jadi saya produksi di rumah udah dimarahin terus tuh ngebalawai gitu kan. Ngebalawai, sedangkan yang saya keluarkan tuh produk paling 1, 2, 3 gitu kan. Ya sebenarnya lumayan ada itu tuh, cuman karena memang belum terlihat nampak gitu kan. Hanya di main akhirnya paling titik. Ya flash changing itu saya mempertahankan bisnis ini atau saya keluar dari rumah untuk ngontrak. Nah itu dia. Jadi saya pilih untuk keluar rumah dulu, ngontrak untuk tempat produksi. Dan juga akunnya makin besar, di sana juga permintaan makin banyak. Akhirnya saya merekrut orang juga saya untuk produksi. Nah, yang selanjutnya, karena saya itu grow-nya terlalu cepat, ini juga bahaya untuk sebuah bisnis. Karena terlalu cepat datang itu bisa jadi terlalu cepat untuk hilang juga, gitu kan. Itu kesalahan pertama. Kesalahan selanjutnya itu bukan kesalahan, tapi karena grow-nya terlalu cepat. Karena grow-nya terlalu cepat, saya dengan kapasitas diri saya sendiri yang kurang berpengalaman gitu, untuk mengurus banyak orang, akhirnya kewalahan. Akhirnya masuk ke manajemen dan lain-lain sampai mengatur segala rupa dan lain-lain. Sebenarnya itu awalnya itu hal yang bagus menurut saya tuh. Oh, berarti lagi bantu ini dan lain-lainnya. Tapi makin kesini makin powerful gitu kan, karena tadi ya ilmu udah dikasihkan untuk karyawan dan lainnya sampai ada 15 orang itu kan. Saya karena waktu usia itu muda ya, masih 19 tahun, 19. Ini kurang didengar untuk yang lainnya gitu kan. Akhirnya lebih manut ke dia gitu kan, untuk si investor itu. Nah, untuk mengembalikan keadaan itu, saya mengajukan lagi pulang ke rumah dan alhamdulillah diterima, malah disupport. Tadinya awalnya ini gitu kan, tapi alhamdulillah dalam beberapa bulan, 2 bulanan pulang ke rumah itu dari support. Oke, saya mau dong bikin produksi, ya kan, bikin rumah produksi. Karena apa? Soalnya produksi yang pertama itu investor udah terlalu dekat ya, itu bahaya banget itu kayak. Akhirnya saya pulang ke rumah, bikin sebuah tempat produksi ya, rumah produksi di sawah waktu itu. Ada lahan, ambil pinjaman, tapi pinjamannya dari alhamdulillah ya, pinjaman itu dari kakak gitu. Kita 60-an, 70 sama 80 juta itu gitu kan. Kondisi di produksi yang pertama itu lagi chaos, itu lagi panas-panasnya. Itu masih ingat di bulan Ramadan tuh, akhirnya mereka nggak mau pindah gitu kan, tim produksi mereka itu nggak mau pindah kan, karena udah mulai bangun gitu kan. Akhirnya dengan berat hati malah dibawa gitu kan, produksian gitu. Ya secara bahasanya ya di depan lah, bisa halus. Itu salah satu hal yang paling gitu kan, sekiranya naik-naiknya gitu ya. Itu lumayan burnout gitu kan, beberapa minggu. Tapi alhamdulillah di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan tuh ada spirit yang luar biasa ya, spirit yang menurut saya tuh harus changing juga di sana tuh. Di saat kondisi gitu kan, saya punya hutang
luar biasa itu kan, belum pernah saya ini, soalnya saya juga udah yakin dengan persentase, dengan hitungan dan lainnya pasti aku bayar minimal setahun lah gitu kan. Tapi dengan kejadian seperti itu malah jadi stres gitu kan saya gitu. Sedangkan produksinya itu udah jadi gitu kan, pati itu gitu kan, dibangun sama bapak sama yang lain gitu kan di rumah. Kadang-kadang saya menceritakan juga bapak juga bantu negosiasi sana dan lainnya, akhirnya tidak ada jalan ketemu yang enak. Ini saya keluar dari usaha saya sendiri itu deh. Kalau pingin mah waktu itu ya, pingin tuh udahlah jangan bikin rumah gitu kan, gak jadi ubah aja gitu kan, balik lagi gitu kan, apa namanya tuh cancel gitu kan. Tapi karena nggak bisa, karena udah dibikin, udah proses gitu kan, alhamdulillah malah bangunan jadi di bulan Syawal gitu pusing gitu kan, karena tidak ada pendapatan yang masuk kalau gitu. Akhirnya coba bikin lagi produk gitu kan, dan ganti merek gitu kan. Jadi PS Time awalnya itu dari sana, dari ini sebenarnya. Kalau tanya brand ini awalnya dari berapa, modalnya dan 110 juta waktu itu. Dan alhamdulillah dengan saya belajar lagi, ini yang paling penting, karena waktu itu saya menyadari kesalahan saya itu yang paling penting, bodoh ya, saya itu bodoh ya kan, belum ada pengetahuan, ya terlalu polos dan gak enakan ya gitulah gitu kan, karena saya juga menghargai mereka, tapi akhirnya ya seperti itu lah, jadi belajar banyak juga dari sana. Akhirnya bangun tim lagi gitu kan, bangun tim marketing dengan cara kerjasama gitu kan, siapa aja yang menjualan shop gitu kan. Terus saya fokus di produksi dengan setiap pagi terus begadang terus untuk bikin memperbaiki produk-produk yang miss gitu kan sebelumnya. Dan alhamdulillah, karena mungkin itu momentum yang luar biasa sih waktu itu ya, konten kreator itu lagi naik-naiknya. Jadi alhamdulillah video-video yang di up itu viral tuh gitu, untuk tim marketing juga viral dan lainnya. Banyak yang coba beli, alhamdulillah diterima dengan baik gitu kan. Saya mendengar kabar bulan-bulan berikutnya di sana akhirnya jadi sebuah ya alhamdulillah, bukan jangan alhamdulillah, tapi lebih tepatnya ya mungkin itu jadi saya bersyukur gitu kan, saya bisa mandiri gitu kan, dan alhamdulillah pendapatan alhamdulillah ya banyak gitu kan. Pas lagi momentumnya utang itu bisa beres kurang dari 8 bulan gitu kan. Itu juga ya tadi kan ekstrim, saya nggak ngapa-ngapain, pokoknya kerja terus gitu kan, terus saya masih ingat untuk merintis PS lagi 1 tahun itu saya nggak digaji gitu, cukup lah nggak makan doang gitu, karena perputaran terus tadi itu. Saya mengembalikan BFP aja kan 8 bulan itu sama dengan 8 bulan tanpa gaji gitu kan, tanpa ada tinggi gitu untuk pribadi, tapi untuk modal terus bergulir, dan setiap bulan itu merekrut satu, tapi rekrutnya jadi lebih lebih prudent lah, lebih benar-benar gitu kan merekrutnya itu. Belajar dari pengalaman, karena rekrutan di Atom itu lebih banyak orang sananya gitu kan, itu juga kesalahan juga gitu. Jadi lebih ke orang lingkungan, di sana saya lebih banyak merekrut orang lingkungan, jadi lebih bisa dikontrol saya. Jadi yang paling penting itu bisnis itu kita bisa mengontrol, itu yang paling penting, itu kontrol. Kalau kontrol di orang lain itu berarti bukan bisnis kita. Oke, luar biasa sekali ya. Luar biasa ya, ternyata ada lika-liku Ya, banyak sekali lika-liku. Tapi saya penasaran ya, mempelajari bisnis ini apakah emang basic dari SMK atau ikut seminar bisnis saya gitu? Ya, awalnya itu memang karena saya dagang ya, lebih ke dagang mungkin ya. Tapi dagang itu dikonsep jadi bisnis seperti di tahun bulan itu. Awalnya sih cuma dagang pribadi gitu kan, tapi melihat karena volume penjualan meningkat dan yang lainnya kan itu butuh orang kan, itu butuh orang-orang juga. Makanya karena saya aktif juga di OSIS gitu kan, ya bukan manfaatin, tapi lebih tepatnya ngasih gitu kan uang jajan untuk orang yang bisa ngejual ini gitu kan. Lumayan tuh gitu kan, satu box dapat 10.000 satu orang kan lumayan uang jajan mereka gitu kan.
itu udah aja cepat gitu kan, bisa cuma jualan 15 menit gitu kan, setengah jam habis gitu kan. Bisa kan, jadi saya punya pede gitu kan, ternyata dagang itu kalau dikonsep dengan baik itu bisa jadi sebuah bisnis walaupun bukan produk saya. Dan saya juga sama, nggak hanya di Tambua juga tapi di Wallipor juga pernah saya, terus di Kartu Provide juga pernah gitu kan, di zaman COVID ini survive gitu kan untuk bertahan gitu. Jadi dengan pengalaman seperti itu, tapi masuk ke dunia ini gitu kan, dengan adanya investor ada, dengan adanya karyawan ataupun bagian-bagian itu mulai tadi membuat saya kewalahan, saya pusing. Akhirnya saya dipaksa untuk belajar keras. Ya lihat aja tutorial apa, seminar lah apa di dalam apa namanya itu di YouTube gitu kan. Ini kalau ini gimana? Dulu kan nggak ada AI ya, nggak ada ChatGPT, itu manual itu, di Google search engine gitu kan, cari kalau apa namanya itu, ya dijelasin gitu kan, saya punya masalah ini seperti apa. Terus saya belajar dari pengalaman orang lain juga sama. Waduh, ini kok saya menuju kayak dia ya gitu kan. Nah, itu udah terlanjur ya, berarti alhamdulillah bukan aku doang gitu kan. Soalnya ada banyak orang yang sama seperti saya, tapi ya alhamdulillah dia bisa survive kok, bisa lebih bagus gitu kan. Jadi ya itu momen yang di luar kontrol saya sebenarnya. Jadi saya hanya bisa mengontrol apa yang saya kontrol aja gitu kan. Jadi untuk kembalikan keadaan itu ya saya kontrol apa yang saya bisa kontrol gitu. Berarti otodidak ya? Iya. Luar biasa. Tapi kalau misalkan ada nggak sih yang masih muda kayak menyepelekan gitu ke Kang Rifki gitu kan, ngapain sih usaha kayak gini, ada nggak sih? Kadang-kadang jangan orang lain, kadang-kadang saya juga seringkali insecure terhadap diri sendiri. Insecure-nya itu gini, kadang-kadang saya merasa ini berhasil enggak gitu kan, ini kayak ada di fase seperti itu. Itu karena produk belum terlihat lah, di ginian teh ada hasilnya nggak sih? Kadang-kadang ada fase seperti itu. Jadi ketika saya melihat apresiasi dari orang-orang, dari komentar, dari lainnya, yang itu membuat saya merasa ada semangat untuk mulai. Tapi ketika semangat itu udah ada, kemauan itu mulai tumbuh lebih kuat, kadang-kadang dihantam lagi itu dengan tadi gitu kan, apa namanya itu, meremehkan saya tuh banyak, bahkan orang tua aja. Dulu pertama misalnya, itu kan lepasnya tuh dari rumah tuh kan karena itu kan, tapi di sana kita balik kan, pada dasar kita ini emang sendiri gitu kan, kita ini ya sendiri gitu. Artinya kita harus bisa tanggung jawab sendiri, dan kita harus memulai dan mengakhiri dengan sendiri. Jadi harus tanggung jawab. Ini karena bisnis ini adalah passion gitu kan, bisnis kereta, ya saya harus memulai. Dan kadang remehkan tuh yang dari sana dari orang tua, kadang-kadang dari karyawan aja. Ya awal-awal tuh seperti itu, karena diremehkan. Kegagalan pertama itu karena diremehkan gitu. Kegagalan saya itu pertama diremehkan gitu kan. Karena ya tadi ya, usia 19 tahun itu bisa memegang omset yang luar biasa waktu itu hal yang aku aja megang uang tuh belum bisa megang uang secara gede. Dan semua karyawan ataupun partner aku tuh semua pada tua-tua gitu kan, di atas aku. Jadi feeling gak enak itu lebih kuat. Makanya di sana ya itu lah, gampang banget untuk sih enak. Nah makanya dari sana saya belajar untuk lebih rasional lah, kan? Lebih belajar rasional. Saya harus bisa memposisikan bahwa saya ini adalah ownernya, bahwa saya ini adalah seorang yang bisa mengatur. Karena dengan tidak seperti itu tuh ya kita mudah sekali gitu kan. Kalau kita nggak bisa diatur, kalau kita nggak bisa mengatur, ya kita diatur sama orang lain. Jadi harus ada sih. Berarti brand yang sekarang ini sendiri tanpa investor? Tidak ada investor. Tanpa investor. Aman ini nyari. Saya lebih, tapi kemarin ya setelah saya mengikuti banyak acara gitu kan, kemarin jadi AXA, saya lebih terbuka. Jadi banyak juga ketemu sama investor yang gede-gede juga ketemu gitu kan. Ternyata investor yang dulu saya ini gitu kan, dengan yang mereka tuh yang gameplay itu beda banget, cara mainnya itu beda banget gitu kan. Ya tadilah kita
makin kesini itu saya harus belajar gitu, harus belajar tentang karakter orang. Makanya dalam bisnis ini saya mempunyai apa ya, pelajaran yang luar biasa. Salah satunya itu saya bisa mengenal lebih banyak orang, karena dengan orang itu unik gitu. Setiap orang itu unik. Semakin kita banyak orang, semakin kita mendapatkan kepahitan dari orang itu, kita semakin paham dan kita bisa membaca orang gitu kan. Ketika kita melihatnya aja, bicara dan tindakan itu udah tahu, udah tebak gitu kan orang itu seperti apa. Makanya sekarang saya ya tadi lebih banyak belajar ketemu orang aja gitu. Mau sejelek apapun, mau sebagus apapun, ya tadi gitu kan, kita memang ditugaskan, saya gitu kan, untuk belajar gitu kan, untuk mengenal lebih banyak orang. Jadi ya dari sekian banyaknya kali itu perjalanan bisnisnya gitu ya, apa sih namanya, selain dari diri sendiri gitu ya kan, tadi katanya harus bertanggung jawab kepada diri sendiri, ada nggak sih support sistemnya supaya usaha ini tetap harus berjalan loh gitu? Oke, support system jelas sekarang orang tua ya, itu yang paling utama, itu orang tua. Dan saya juga melihat daripada orang-orang yang bergantung di usaha saya sendiri, banyak banget. Jadi gini, jangan sampai kesalahan kita atau egois kita itu berefek kepada market. Jadi saya lebih ke kayak aja apa ya, berusaha semaksimal mungkin untuk perasaan ataupun untuk hal yang pribadi itu dijauhkan. Harus bisa lah membedakan personal dengan usaha, dan juga harus objektif jika masalah pribadi ataupun masalah usaha itu beda. Jangan sampai dengan keputusan kita karena didasari dengan rasa itu menghancurkan. Karena saya juga pernah mengalami gitu kayak tadi gitu ya. Karena gak enakan akhirnya ya gitu kan. Efeknya yang dirugikan siapa? Ya kita sendiri, saya sendiri. Itu bahaya banget. Makanya sekarang ya lebih ke objektif aja sih, lebih rasional, berdasarkan dari data, dari story. Nah, boleh diceritain nggak sih proses dari bahan mentahnya kayak triplek tadi sampai jadi produk jadi itu gimana? Oke, pertama kita penting yang namanya R&D gitu kan, risk and development gitu kan. Lalu kita banyak referensi gitu kan. Kita mau jadi fokus ke miniatur aslinya, ya kita harus lebih banyak melihatnya. Karena cuma lewat doang kan kurang kan. Artinya kita harus menggunakan juga, harus kita merasakan. Dan dari itu kalau menciptakan sebuah produk itu harus dengan hati gitu kan. Karena dengan hati itu akan sampai kepada penggunanya, penikmatnya, anak-anak lah di sini juga sama itu kan, ataupun kolektor gitu. Walaupun jauh dari kata sempurna ataupun jauh dari kata bagus, tapi saya sudah memaksimalkan untuk pasarnya gitu kan. Beda lagi kalau misalnya kolektor yang ya luar biasa gitu kan, misalnya detailing dan lainnya, itu mungkin bukan handmade lagi, tapi untuk skala mesin mungkin, atau kadang-kadang kendala di produk, gak bisa produk massal, tapi kita menciptakan sebuah produk itu yang mudah untuk produksinya, mudah diproduksinya, tapi kita menjaga detailingnya itu yang paling penting. Dan selanjutnya itu dari bahannya gitu kan, kita penggunaan daripada setelah R&D itu lanjut kepada uji coba ya, itu kan udah dicoba ke produknya, lalu validasi tentang produk kita. Lalu juga saya untuk memvalidasi sebuah produk ini gitu kan, itu butuh dikontenkan sama orang lain gitu. Jadi jangan sampai kita melewati itu tuh, validasi produk itu, karena banyak UMKM itu melewati proses validasi dulu. Jadi udah ketemu idenya, bikin produk banyak, baru marketing. Wah itu kacau tuh. Sedangkan itu dibutuhkan nggak sih kepada target customer kita. Makanya penting banget untuk validasi. Cara validasi itu simpel sih, dikontenkan aja, lihat itu engagementnya seperti apa, lalu kita bukan bagi tapi lebih tepatnya ya kita jual gitu kan dengan harga murah dulu gitu kan, diskon dan lain-lainnya. Setelah trafficnya bagus, penjualannya bagus, feedbacknya juga matang gitu kan, untuk sebuah produknya kita boleh nih uang produksi massal dan marketing. Dan yang paling penting itu terakhir after sales sih, karena kebanyakan penjualan itu kadang-kadang kurang memperhatikan after sales. Makanya kita di sini ada garansi lah gitu kan. Kadang-kadang bukan kesalahan kita tapi dari ekspedisi yang kasar gitu kan. Di hari-hari tertentu tuh kayak tanggal kembar ataupun event ya, kayak lebaran, tahun baru, pokoknya ekspedisi lagi rame-ramenya ada aja gitu kan, korban gitu kan.
atau dari luar kotanya, tapi kita tetap memaksimalkan untuk yang namanya garansi itu gitu kan, agar apa, agar puas gitu kan. Kalaupun tidak puas ya bicarakan apa, kan ada yang namanya batas apa namanya, sales customer service bisa gitu. Seperti itu yang paling penting. Berarti ini masih handmade nih? Kita sudah Sudah pakai sebagian mesin. automation gitu kan, otomasi oke. mesin gitu kan, dan juga ada yang namanya handmade. Hmm. Tuh. Ya kayak di manufaktur pabrik lainnya gitu kan, ada bagian perakitan lah, ada yang bagian inilah gitu kan. Tapi sebagian daripada bahan baku itu emang udah apa namanya, kita buat sesimpel mungkin, itu yang paling penting. Awal mula merintis ya. Karyawan dari berapa, sekarang udah berapa? Awalnya permen aku tuh sendiri ya, itu sendiri gila-gilaan untuk menciptakan dan juga memproduksi produk yang dikirim marketing gitu kan. Pokoknya sekarang dulu produk saat sendiri. Terus bertambah sekarang tuh ada 16 lebih 16 orang. Di produksi ada 8. Kadang-kadang kalau misalnya lagi ide event tuh, sekarang kan yang di low season ya, masih low season, belum ada kenaikan ekonomi ya. Sekarang ada perlambatan ekonomi, itu juga ngaruh pada kita. Setelah bulan Ramadan ada melandai terus sampai Agustus kemarin turun, September juga turun. Mudah-mudahan sih bulan sekarang udah dari recovery-nya lebih naik. Makanya kita karyawan itu suka di apa namanya itu, diatur-atur tuh, diatur-atur. Tapi kita juga lihatlah kompetisinya dari apa kapasitas dari orang tersebut gitu kan. Makanya dulu pas bulan Ramadan itu bisa 13 orang diproduksi gitu. Yang live itu 2 orang, customer service orang gitu. Tapi karena kita nggak mau kehilangan aset gitu kan, nggak mau kehilangan aset juga, karena karyawan itu adalah aset yang terbaik, kita harus jaga. Kita tetap mempertahankan dengan cara apa? Dengan coba deh sekarang kamu nggak diproduksi, tapi di bagian iklanin dong, di marketingnya dong. Terus ya kan nggak bisa ya memang nggak bisa, makanya saya ajari gitu kan, rintis lagi harus seperti ini. Saya belikan kursnya, saya belikan bukunya, belajar dan terus-terusan gitu kan. Akhirnya ya kita juga memberikan kesempatan, jadi nggak langsung PHK gitu, langsung keluar enggak. Tapi dari 13 itu coba 7-nya ke bagian ini, tapi kan ada yang namanya seleksi alam gitu kan, yang kurang nyaman mungkin dan lainnya gitu. Tapi kita sudah berusaha nih semaksimal mungkin, gitu kan. Ya mau gimana lagi. Tapi ya tetap ya, kalau ada seasonnya naik lagi, penjualan naik, ya kita rekrut orang-orang yang pernah di kita gitu kan. Saya yakin bahwa dengan bertambahnya divisi itu meningkatkan performa perusahaan juga lebih baik gitu kan. Dulu mah kan nggak ada marketing, dulu mah kan nggak ada live, dulu kan nggak ada era ini juga sendiri lah gitu kan. Tapi sekarang karena diproduksi udah penuh, kita sebarkan ke yang lain gitu, ke berbagai divisi, hanya lebih balance, lebih bagus sekarang malah seperti itu. Tapi memberdayakan masyarakat sekitar ya? Oh iya, kita sampai mungkin hampir 90% lah di lingkungan sekitar itu, di Tandegan. Orang jauh paling berapa orang. Bagus ya, jadi menciptakan lapangan Ya, pekerjaan ya. betul. Menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Daripada harus nunggu 19 juta lapangan pekerjaan. Bercanda. Jadi lebih menciptakan lapangan pekerjaan. Iya. Benar-benar. Tapi kan usia masih muda ya. Pasti banyak juga dong di luar sana pemuda-pemuda yang ingin memulai bisnis. Betul. Tapi kadang mereka tuh bingung apa dulu ya gitu kan, kalau untuk memulai bisnis. Kadang modal utamanya tuh kira-kira apa sih Bu, untuk supaya kita bisa jadi seorang pebisnis yang sukses? Oke. Mungkin saya punya pandangan yang berbeda ya daripada namanya, karena pembisnis itu dilahirkan. Pembisnis itu dilahirkan dari apa? Dari kepepet, dari kepahitan, dari kegagalan, dari belajar, dan juga dari yang namanya tekun. Karena banyak kok dari orang-orang di kita, bahkan saya sendiri gitu kan, awalnya kan bukan sekolah bisnis gitu kan, ataupun kuliah bisnis, tapi tadi karena kepahitan
Dan juga apa namanya itu pengalaman itu yang membuat terciptanya saya seperti ini. Jadi untuk para pemuda modal awalnya apa yang paling bisa kita jangkau kan ilmu dulu itu kan yang paling penting itu ilmu. Pilih industri yang tepat gitu kan, pilih industrinya, lalu setelah masuk ke industrinya tadi cari yang namanya masalah yang belum terselesaikan gitu kan, cari masalah apa, perbaiki masalah yang belum terselesaikan atau kasih value added-nya gitu kan. Kalau nggak ada masalah ya kita cari masalah yang mungkin akan timbul ke depannya gitu kan. Makanya startup itu seperti itu mungkin awalnya ya harus kita coba dari sekarang kecil-kecilan. Nah ini yang paling penting itu kecil dulu, segala sesuatu itu kecil dulu sampai divalidasi. Ketika sudah divalidasi udah bagus dan juga apa namanya itu relevan dengan target customer kita, lebih baik apa namanya itu memberikan kepuasan kepada pasar yang sedikit sebelum ke yang gede. Tiba-tiba terjun ke yang gede kan resikonya besar juga, makanya kecil-kecil dulu gitu kan. Dan jangan sampai modal materi gitu kan, uang itu jadi masalah gitu kan. Kadang-kadang kan kita lihat kendalanya itu setiap ditanya kenapa nggak usaha, modalnya dari mana kan, kebanyakan gitu kan. Kenapa nggak pernah mikirkan saya punya solusi nih gitu kan, dari sebuah produk ini atau dari layanan ini saya mau coba untuk selesaikan. Karena yang namanya uang gitu kan itu bisa dicarinya dari mana kan, kita banyaknya sekarang bisa dari investor ya gitu kan, cari investor yang benar juga gitu kan, ataupun pinjaman, tapi pinjaman juga orang-orang terdekat dulu gitu kan. Karena kita yakin kok dengan modal sedikit itu ketika sudah dibuktikan dengan validasi dan bagus, orang yang minjam pun nggak ragu gitu maksudnya. Karena memang udah beda lagi kalau misalnya kita contoh seorang teknisi ya jurusan permesinan, tapi tiba-tiba mau buka kafe contohnya gitu kan, yang nggak ada jalur tracknya gitu kan, tiba-tiba loh ya, bukan pengalaman dia sebelumnya dari kafe bukan, tapi tiba-tiba, maka kalau pinjam pun gitu kan ya kan khawatir juga gitu kan. Tapi kadang-kadang kita mudah meminjamkan uang itu karena kita percaya bahwa orang itu karena punya background seperti ini. Jadi change itu apa namanya itu hilang uangnya itu lebih sedikit lah, karena kita juga melihat orangnya gitu kan. Kalau misalnya permasalahan di modal gitu kan, atau permasalahan selanjutnya nggak hanya di modal juga, kadang-kadang di ilmu itu bahaya banget ya. Kalau misalnya kita tidak mau upgrade diri itu bahaya, minimal basic lah gitu kan, keilmuan basic. Dan juga tadi kita fokus konsisten dan konsistensi yang paling utama itu. Berarti nggak usah apa namanya takut karena nggak ada modal uang nih gitu kan, mulai aja dulu. Berarti menurut AA kan banyak tuh di YouTube ada yang bilang bisnis itu yang pertama itu harus berani, kalian tuh harus berani pinjam uang ke bank dan lain sebagainya. Itu beberapa status kita itu benar nggak sih kayak gitu, apa sebaiknya dihindari gitu? Ini mungkin persoalannya sendiri. Berani itu ketika kita sudah yakin. Yakin itu karena sudah divalidasi kan. Jadi kalau misalnya kita belum mendapatkan validasi dari sebuah produk, kenapa kita harus berani? Itu pertanyaan dasar gitu kan. Kalau sekedar sekonyong-konyong kita berani saja gitu kan, banyak kok yang berani, tapi insya Allah mungkin dari bank juga nolak ya. Itu karena ya nggak semudah itu kan ya, mobil Siapa ada sih? makanya pinjam itu sangat tidak dibolehkan untuk orang yang sudah mendapatkan validasi dan juga background yang kuat untuk di produknya. Contoh untuk usaha yang lagi naik daun atau usaha yang lagi apa namanya itu demand-nya itu lagi kuat, demand-nya itu lagi gede, atau dapat proyekan yang luar biasa gede contohnya. Nah kita cari uang itu banyak alternatifnya gitu, dari pinjaman dari terdekat atau larinya ke investor juga itu banyak ya caranya gitu kan. Jadi
yang paling penting sebenarnya validasi dulu produk kita, baru bisa mengeksekusikan ke tahap selanjutnya scale up. Makanya sebelum scale up itu kan ngerintis dulu dulunya. Ngerintis itu bukan langsung gede, salah kalau ngerintis langsung gede. Tapi rintis itu sampai batas kita itu sudah diterima oleh pasar, baru kita grow gitu kan. Kita melakukan yang namanya keberanian, ya kan? Keberanian untuk bertumbuh sebenarnya. Daripada kan nggak banyak juga ya orang-orang yang sebenarnya ini bagus loh produknya, tapi ditanya kenapa nggak mau, gitu kan? Ataupun kenapa nggak berusaha untuk ini, karena mereka memikirkan pesimis ya untuk diri sendiri gitu kan. Cukuplah segini gitu kan. Saya termasuk orang yang bersyukur, tapi saya orang yang tidak pernah puas. Gitu kan. Sampai detik saat ini saya tidak pernah puas, tapi saya sangat bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada saya. Tapi kepuasan itu bumerang untuk seorang pengusaha, gitu kan. Karena apa? Ketika sudah merasa titik puas, justru di sana akan ada titik di mana kita akan ketarik ke bawah. Apapun itu caranya, seperti itu. Yang namanya usaha, ya harus usaha gitu kan. Kalau usahanya udah puas, itu bahaya. Berarti tidak ada usaha lagi nanti. Itu bahaya. Terus dia grow gitu kan, grow juga dengan kapasitas yang kita miliki juga. Jadi kapasitasnya di upgrade gitu kan kapasitasnya, dan juga jejaringnya, networkingnya juga di upgrade juga. Nah baru gitu kan kita bisa menyimpulkan bahwa kita ini mau apa atau mau gini aja. Balik lagi sih personal. Keren. Dari minum doa. Aku udah habis gitu. Tapi tadi kan banyak ya lika-likunya ya Ayah. Ada nggak tantangan yang menurut berat banget gitu dalam menjalankan bisnis? Yang namanya tantangan, kegagalan dan lain-lain itu adalah teman dekat seorang pengusaha sih sebenarnya. Jadi anggap aja kalau misalnya saya belum gagal itu bisa lah gitu. Artinya ada yang nggak benar gitu. Gagal itu menandakan kita itu bertumbuh, mau mencoba gitu. Artinya kita tuh nggak diam. Orang yang nggak gagal itu orang yang diam aja udah gagal sebutnya. Gitu kan. Makanya kegagalan itu proses gitu kan, proses yang harus dilalui dan pasti akan terkena. Makanya saya selalu mengatakan badai gitu kan, badai pasti akan berlalu gitu kan. Saya kena badai itu bukan sekali dua kali, bahkan ya kalau dilihat secara historinya saya di tahun pertama aja saya udah seperti itu gitu. Udah seperti itu. Bang Den lagi gitu kan, yang tahun kedua pun terkenal lagi gitu kan. Terkenal itu tim produksi waktu itu itu hal yang ya tadi gitu kan, sifat saya itu masih ada tuh ternyata gitu kan. Tapi dari sana saya mulai belajar gitu. Produksi gitu kan, tim produksinya hanya saya berani memulai untuk mengeluarkan seorang itu kayak pertama kali deh guys gitu kan. Dan mengeluarkan itu hal yang berat gitu kan. Dari sana karena ya saya juga berdasarkan data dan fakta juga itu kan berani ngobrol gitu. Tapi itu paling berat waktu itu ya gitu kan. Tes produksi gitu kan tapi itu bisa direcover ya, alhamdulillah bisa direcover itu karena ada sebagian tim yang bisa diselamatkan. Lalu di tahun berikutnya tahun yang sama juga bapak gitu kan gitu bapak gitu kan untuk paling bincang saya gitu kan di tahun 2023 2024 dan di tahun ini juga marketing gua bisa dikelola sendiri. Itu parang setengah omset itu di sana itu pusing hari gitu kan, udah ditimpa. Jadi kayaknya tahun kemarin tuh dihajarnya itu luar biasa saya tuh gitu kan, dihajarnya itu luar biasa dari mulai orang tua gitu kan udah sakit 8 bulan belakang gitu kan. Jadi kondisi ya stabil gitu kan di perusahaan. Tambah lagi beberapa bulan berikutnya udah lebaran, marketing di sana gitu kan ubah. Saya kan konsepnya konsentrasi gini, mendelegasikan
yang jualan itu siapa aja. Jadi nggak ngeperbanyak reseller, nggak banyak distributor, enggak. Tapi saya satu itu yang harus yang paling gede dipegang, satu gede gitu kan. Ternyata ya kesalahan saya itu kan brand saya, produk saya tidak disertifikasikan ke orang-orang. Ya itu ketika bermasalah itu hilang setengah gitu. Yang saya pegang paling cuma TikTok waktu itu kan. Terus yang Shopee-nya dibikin lagi gitu kan, dan lainnya. Itu langsung apa namanya itu lumayan tuh gitu kan, langsung ngedrop lumayan sampai beberapa orang yang di kartu juga gitu untuk efisiensi. Tapi saya di sana belajar, ternyata belajar mulai memberanikan diri kan. Dulu waktu itu TikTok itu bisa lagi jualan gitu. Nah justru saya di sana coba deh gitu kan, saya ngerekrut post live gitu kan, coba-coba gitu kan. Alhamdulillah berhasil di ban. Apa ya, aku kan nggak tahu ya apa namanya itu, bukan di ban tapi lebih tepatnya pelanggaran ya. Shopee kan yang namanya kita ya, belinya di mana kok kita sebutin Shopee ini. Berapa menit kemudian ada notif. Aduh, itu baru pengalaman, ternyata pelajari lagi kali-kalinya. Aku naik tiba-tiba anjlok, waduh pokoknya itu badai-badai. Tapi kalau dilihat dari story setelah saya kan setahun sebelumnya pendapatannya segitu aja gitu kan, tapi dengan badai itu datang gitu kan yang luar biasa, saya mendapatkan sesuatu yang belum pernah saya dapatkan gitu. Artinya dijanjikan yang lebih, dan itu kejadiannya di bulan Ramadan gitu kan, kemarin itu gitu kan. Bapak ini di Makati itu kejadiannya di Ramadan lagi. Makanya kadang-kadang Ramadan tuh life changing lah buat saya. Itu kayak saya menunggu gitu kan, ada kebutuhan besar apa gitu kan Ramadan itu. Atau kadang-kadang saya menunggu ujian apa lagi nih ya. Saya suka nunggu gitu kan, kesalahan apa lagi atau ujian apa lagi, saya udah siap gitu kan. Saya harus siap menerima masukan dari segala arah. Itu yang namanya pengusaha. Dan emang tahun ini luar biasa. Setelah Ramadan penjualan kayaknya semua usaha kan, nggak hanya aku aja yang lalu gitu kan defisit. Terus yang salah itu di tahun ini juga saya salah bentuk strategi perusahaan ya. Saya memfokuskan bikin usaha ya, salah satunya itu di desain digital yang di konten ya. Bukan gagal sih, tapi belum maksimal, tapi defisit gitu kan. Gara-gara ada itu malah jadi defisitnya luar biasa gede gitu kan. Terus kemarin tuh kejadian saldo TikToknya lenyap gitu kan, gara-gara otomatis data campaign gitu kan udah dicoba untuk menghubungi TikTok Shop-nya karena telat, karena waktu itu di bulan Agustus saya masih di Bandung lagi ada acara kan, jadi TikTok Shop itu kurang pegang gitu kan, sedangkan alat itu ada di rumah gitu kan. Tahu-tahu pulang dari Bandung, waduh lenyap, itu luar biasa gede gitu kan. Wah itu crash lagi tuh gitu kan, habis gitu kan, lumayan. Jadi sekarang tahun ini mungkin ujiannya di keuangan ya, tapi dari sana saya belajar juga. Mungkin ini sih ujian tahun ini gitu kan. Nanti ada sesuatu nih ya, akan ada apa namanya itu kayak pasti ada gantinya nih yang lebih baik lagi. Makanya saya bentuk tim R&D juga, saya bentuk tim konten juga, walaupun ya sedikit lah gitu kan. Mudah-mudahan sih bisa recover gitu kan, terus secara lebih cepat gitu kan, karena dengan R&D bisa menciptakan produk lagi, mau bikin nggak hanya kereta yang di rumah, ada sesuatu lah gitu kan yang bisa diungkapkan nanti aja gitu kan ya. Itu luar biasa, kayaknya plan-plan dengan adanya R&D, dengan adanya ini, itu saya punya positif nih. Kalau misalnya saya keluarkan gini, perhitungkan segala rupa, wah ini bisa menambahkan volume penjualan, dan juga bisa nambah orang lagi gitu kan, karena ya kan produk baru berarti ada tim baru juga, jadi ada gebrakan baru lah gitu kan. Terus menambah reaksi juga gitu kan, mulai tahun ini tuh mulai ikut acara-acara gitu kan dari kedinasan dan segala rupa gitu kan. Saya tahun ini harus mempersiapkan sih, mulai dari legalitas, mulai dari produk yang harus diperbaiki lagi, dan dari produk barunya, ekosistemnya dan lain-lain gitu sih. Berarti nanti kedepannya ada produk baru pasti lah. Ada. Tapi ya dari tadi kan kita ngobrolinnya tentang
yang berat-berat Oh, iya, harus. benar. Daging nggak apa-apa daging. Iya, ilmu sih bener. Kalau mau bisnis kan kita nggak boleh lihat yang manisnya doang. Iya. Iya. Saya tadi pahitnya doang ya. Iya, boleh di-share nggak hal-hal manisnya gitu. Kira-kira saya bahagia nih berkat bisnis ini, bisa apa, tercapai apa gitu. Biar jadi motivasi. Bisnis itu jujur ya, bisnis itu memang untuk memperkaya owner ya, pasti itu. Karena tujuan bisnis itu untuk kita ini mempunyai kestabilan dulu terhadap diri sendiri, keluarga, baru ke orang lain, itu tujuannya. Tapi bisnis yang saya jalani sekarang tuh bukan hanya dari sana doang, yang saya ambil tuh setelah saya pelajari gitu kan. Karena efeknya itu justru yang lebih bahagia itu bukan nominal gitu kan, bukan nilai angka dan lainnya, tapi ketika saya lebih banyak merekrut orang, merekrut orang, ketemu banyak orang lagi, ketemu banyak profesi. Jujur ya, kalau secara keahlian itu kan jauh lebih bagus mereka kok gitu kan. Tapi dengan adanya modal gitu kan, saya bisa meng-hire orang yang jauh di atas saya gitu kan, tapi harus mengendalikan juga. Jadi kebahagiaan itu tatkala saya ketemu orang, gitu kan, bikin sebuah produknya gitu kan, terus belajar dari orang tersebut. Apalagi ketika kita gajian juga tuh, ketika gajian kalau owner ya itu biasanya nunggu sisa-sisa gitu kan. Biasanya nunggu sisa-sisa. Tapi yang paling penting tuh kadang-kadang yang mereka yang lebih utama gitu, ketika ditransfer ketika gajian, nah itu paling enak lah gitu kan. Uang kita habis tapi senang gitu, tahu gak? Kayak gimana sih rasanya gitu kan, beda lah gitu. Ada kesenangan juga di sana itu, jadi bisa menghidupkan. Karena gini, satu orang itu saya anggap bisa berdampak ke 5 atau 10 orang di bawahnya atau di keluarganya. Saya yakin seperti itu. Tadi dengan 16 ini saya berarti bisa berdampak ke 100 orang loh gitu kan. Makanya ada kesenangan saya itu justru di sana gitu kan. Kesenangan itu gimana caranya memperbanyak orang gitu. Lebih banyak lagi memperbanyak orang dan juga inovasi, karena setiap yang produk kan teteh atau senang lihatnya gitu kan. Itu juga kesenangan buat saya sendiri gitu ketika diterima pasar dan lainnya gitu kan. Karena uang itu ya mengalir gitu kan, uang itu mengalir gitu kan, kepada siapa yang punya value yang lebih gitu kan. Karena market itu adalah hakim yang kejam gitu, hakim yang adil lah menurut aku. Produk kita jelek yang nggak diterima gitu kan, dan segimanapun juga ya yang itu makanya dibuktikan saya di market gitu. Kadang-kadang customer itu ya hakim yang adil gitu kan, untuk melihat produk kita ya, seperti itu. Senang lah kalau misalnya lihat orang gitu kan, apalagi yang kesenangan itu ketika kan kemarin tuh ada ya PT di Banjar gitu kan, yang pengurangan orang banyak kan ya seperti itu. Dan saya justru menangkap dari bawah ini yang bikin malu orang lingkungan gitu. Posisinya istrinya lagi hamil gitu kan, butuh persalinan, butuh ini kerjaan kita bantu, itu luar biasa gitu kan. Terus ada juga yang sekitar kita, dia tadinya di ekspedisi, dia kecelakaan di ekspedisinya, terus nganggur lama tuh. Terus kita tarik lah, karena kerja kita tuh bukan berat-berat lah, soalnya kan lebih banyak tangannya, sedangkan dia kena kakinya, dekat gitu kan. Kita kerjakan dibantu lah gitu kan. Terus ada orang juga yang nganggur lama gitu kan, biasanya Gen Z gitu kan, di bawah aku gitu. Yang sulit diterima itu yang sulit diterima di kota gitu kan, kesini dapat pekerjaan ya lumayan lah gitu kan, untuk seorang pekerja untuk seorang yang masih single ataupun masih bujangan lah minimal gitu, masih muda, yang untuk kebutuhan diri itu nggak nyusahin, bahkan dia itu masih membantu orang tuanya. Itu sih kesenangan gitu kan. Soalnya kalau materi mah yang aku pakai ya biasa aja lah, paling senang-senang doang. Berarti lebih senang melihat orang lain Iya. Oke, buat sobat posisi nih, bagi yang berminat untuk membeli produk AA, boleh promosi produknya, belinya di mana, sosmednya apa gitu. Kalau kita di TikTok itu live itu lumayan tinggi ya, di 10 jaman per hari itu kan, namanya PS Train Official ya. Kalau di Shopee juga sama sih, semuanya sama, brandnya sama, nama tokonya. Jadi hanya itu aja, tidak mensuplai kemana-mana gitu kan. Jadi kita lebih concern aja ke sana. Untuk online ya, karena offline itu
belum, mudah-mudahan sih kedepannya kan lagi diperbaiki juga kan. Oke. Tapi kalau misalkan dah aku mah di Banjar pengen langsung ke tempat A-nya, boleh nggak? Boleh. Di sini bahkan ya kita seringnya gini, kalau ada orang Banjar ya, kita datang gini kan, dari ya karena Mirandeganya jauh ya, Iya. ekspedisi itu, wah ini harus disclaimer ya, kadang-kadang ekspedisi itu malas gitu kan, ke kita jauh gitu kan, dan yang lainnya. Jadi kita punya kurir sendiri gitu kan untuk nganterin paket-paket gitu. Jadi makanya kalau misalnya ada orang Banjar nih yang mau tertarik, ya kita datangin aja gitu kan, datangin di sana, kasih tutorial, kasih servis yang baik. Kalau misalnya kurang puas, datang aja ke sini gitu kan, ke tempat kamu boleh gitu. Boleh ya berkunjung di sana ya? Boleh banget. Bawa apalagi kalau misalkan ini kayaknya cocok buat sekolah-sekolahan ya, bawa anak-anak gitu kan buat edukasi ke sana boleh. Iya boleh. Atau kita yang datang aja ke sekolah boleh juga. Biasanya anak-anak SMA tuh suka Iya. nge-interview bisnis gitu. Oh iya. Tugas. Oke, terakhir deh gitu. Motivasi buat anak muda yang belum atau sedang memulai bisnis Motivasi ya. Atau tips deh ya. atau tips. Apa? Yang pertama, kalau sudah masuk ke dunia wirausaha gitu kan, dia harus siap menerima segala konsekuensinya. Usaha itu suatu hal yang tidak pasti. Saya katakan yang namanya usaha itu sesuatu yang tidak pasti. Kalau kalian bermindset ataupun ingin yang sesuatu yang stabil, jadi karyawan gitu kan. Tapi kalau kalian ingin menciptakan value di masyarakat dan juga siap dengan ketidakpastian itu, jadi wirausaha. Tapi ya tadi ya, karena pintu rezeki itu 9-nya itu ya dari dagang gitu kan, dan juga dari wirausaha juga. Karena dengan satu terciptanya UMKM ataupun satu terciptanya usaha, wirausaha, itu akan berdampak besar di masyarakat. Makanya yang namanya presentasi antara wirausaha atau pengusaha dengan karyawan itu pasti ya kecil banget. Bahkan kalau disurvei juga yang namanya usaha itu, apalagi F&B, 1 tahun itu paling misalkan 80% tuh udah nggak ada gitu kan. Itu saking bukan keras sih. Di sini mungkin lebih kasih motivasi lah. Harus tahu lah kalian tuh bahwa kalau udah masuk ke dunia wirausaha gitu, harus konsisten, persisten, itu yang paling penting. Konsisten dan persisten yang jangka panjang. Jadi jangan mikir short termnya aja, jangan mikirin untungnya aja. Kadang-kadang wirausaha itu grafiknya ya, kalau kita lihat grafiknya, kadang-kadang di tahun pertama itu melandai, tahun kedua itu malah nyungsep gitu kan, mulai nyungsep. Itu fase jenuhnya gitu kan, fase jenuhnya. Nah ketika kita udah ada validasinya, itu mulai naik. Tapi kan akan ada yang namanya lompatan gitu kan, ada yang namanya itu bola salju lah, efek gitu kan, efek bola salju. Ya mungkin orang-orang mengatakan hoki itu mah gitu kan, dan lain-lain. Sebenarnya enggak, hoki itu bisa diciptakan. Hoki itu pertemuan antara kemampuan dan juga persiapan. Gak mungkin orang yang usaha baru gitu kan, yang nggak punya background ya, tiba-tiba hoki itu jarang banget, nggak mungkin ya. Kadang-kadang cepat datang cepat pergi gitu kan, malah seperti itu. Tapi akumulasi balik lagi gitu kan, yang bisa bertahan itu akumulasi dari apa yang kita kerjakan setahun sampai 5 tahun, konsisten, panjang. Usaha perjalanannya itu panjang, long term. Jangan sampai berpikir bahwa usaha itu enaknya aja. Tapi kalian harus tahu tuh, namanya usaha itu kalian udah tahu akan ditusuk di sebelah mana gitu, ataupun akan akan dihajar di sebelah mana. Ini realistis aja ya, jadi nggak ada manis-manisin kalau saya ngobrol. Karena ya tadi ya kan, orang yang akan bertahan di market ataupun di wirausaha itu orang-orang pilihan, karena setiap tahunnya akan terus dikurasi oleh alam gitu kan, ya kadang-kadang ada yang naik, ada yang turun gitu kan. Ya kita kalau misalnya tentang UMKM ini, kalau misalnya di Banjar ya gitu kan, peluang potensinya ya kalau saya lihat itu di bidang kreatif itu luar biasa ya, potensial banyak. Kreatif itu digital kontennya ataupun apa, kan itu jangkauannya di luar, jangkauannya itu seluruh Indonesia. Atau mainnya itu di penjualan online ya. Kalau misalnya punya offline, ya coba dibelajar dari sekarang online-nya.
karena 2-3 tahun itu kan benar-benar online itu ya akan menggerus gitu kan untuk budaya offline-nya. Walaupun offline itu harus ada juga, tapi ini 2-3 tahun itu fase dimana orang itu akan lebih mengadopsi online gitu. Makanya itu potensinya bisa. Banjar itu memang kota kecil, likuidasi keuangan juga kecil gitu kan yang ada di dalamnya, UMR-nya dan segalanya itu membutuhkan yang namanya industri kreatif yang lebih banyak atau industri manufaktur gitu kan. Karena penyerapan tenaga kerjanya banyak gitu kan, dan juga penyerapan income-nya juga banyak di luar kota. Jujur aja kalau produk saya itu di orang Banjar itu cuma berapa orang selama 3 tahun 4 tahun gitu kan. Karena apa? Karena saya dikenalnya di luar gitu kan, dan untuk harga di kota Banjar itu sangat wah juga gitu kan, untuk mahal karena menengah ke atas gitu kan untuk harganya. Tapi yakinlah gitu kan, semahal apapun produk kita punya pasarnya, makanya harus belajar juga ini untuk pemula gitu kan, untuk usaha yang mau terjun gitu kan. Belajar itu penting banget gitu kan, learning, belajar dan juga praktek gitu, motivasinya seperti itu sih. Oke, luar biasa sekali. Daging Mantap. semua ya. Iya, daging semua hari ini. Kalian ada tambahan lagi? Cukup. Oke. Oke, sobat posisi, terima kasih yang sudah stay sampai menit ini ya. Jangan lupa juga kunjungi Instagram-nya, Instagram PS Trend juga, dan jangan lupa dibeli. Anda beli. Jangan cuma dimasukin keranjang, tapi check out. Check out buat anaknya. Ya. Atau yang mau konten bisa. Bisa ya. Iya. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Atau mana telah menjadi narasumber kita, bintang tamu kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali. Bye. Bye.